أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan urusan-urusan kita, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga yaumil qiyamah kelak. Ikhwan wa akhwat rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam silsilah ta'lim al-lughatil arabiyyah. Ya. Hari ini insyaallah taala kita akan memulai mempelajari kitab yang baru. Ya, kita akan menggunakan kitab yang baru. Ya. Yakni kitab Matan al-Ajurumiyah. Ya, Matan al-Ajurumiyah. Ya. Yang dikarang oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullahu taala. Ya. Kitab ini kitab Matan Jurumiyah ini kitab yang sangat masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Ya. Kitab yang dipakai oleh hampir semua kalangan ketika mereka ingin mempelajari ilmu nahwu. Kitab yang sangat mendasar yang harus mereka pelajari yakni kitab Matan al-Ajurumiyah. Ya, dipelajari di sekolah-sekolah, pesantren-pesantren. Ya, baik para mahasiswa ataupun para pelajar di sekolah. Ya, mereka menggunakan Matan al-Ajurumiyah. Nah, dan para ulama ya yang terdahulu maupun ulama-ulama yang sekarang itu mereka sangat memberikan perhatian terhadap kitab ini. Kitab yang ringkas, sangat sangat ringkas dalam mempelajari nahwu, tapi sangat diperhatikan oleh para ulama. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya banyak dari para ulama itu mereka mensyarah kitab ini. Ya, banyak dari para ulama itu mereka mensyarah kitab ini, yakni kitab Matan Jurumiyah. Kalau kita mau lihat syarah dari kitab ini, syarah dari kitab Matan Jurumiyah itu sangatlah banyak. Ya, bahkan mungkin bisa sampai ratusan syarah. Ya. Inilah ya perhatian para ulama terhadap kitab ini. Bahkan ya di zaman sekarang ada kitab syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, rahimahullahu taala. Ya, beliau punya kitab syarah Al-Ajurumiyah. Kitab syarah Al-Ajurumiyah yang tebalnya lumayan tebal. Ya, dan banyak lagi dari para ulama di zaman sekarang yang mensyarah kitab ini. Ya. Ini menunjukkan akan apa? Akan berkahnya kitab ini. Ya, akan berkahnya kitab ini. Oleh karenanya sangat diperhatikan oleh para thalibul ilm. Ya.
Di sana ada kisah yang masyhur yang sering disebutkan oleh para asatidzah. Ya, kisah tentang penulisan matan Jurumiyah ini. Ya, memang untuk keterangan dari kisah tersebut apakah benar-benar sahih ataukah tidak, ya, itu perlu data yang lebih konkret, data yang lebih jelas. Ya, tapi memang ini dibawakan ada dalam kitab-kitab yang disebutkan. Ya, kisah tentang penulisan matan ini. Ya, disebutkan bahwasanya matan ini itu ditulis oleh penulisnya di depan Ka'bah. Ya, ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Itu beliau menulisnya di depan Ka'bah. Ya. Ketika beliau menulis kitab ini, matan ini, ya, beliau pun berkata, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, seandainya aku menuliskan kitab ini semata-mata karenamu, yakni ikhlas, hanya mengharapkan apa yang di sisimu, tidak mengharapkan apa yang ada di sisi manusia, ya, maka kitab ini tidak akan basah." Ya, sebelumnya lagi beliau ingin memasukkan kitab ini ke dalam air. Dan beliau berdoa seperti tadi, "Ya Allah, seandainya kitab ini aku tulis ikhlas karenamu, maka niscaya dia tidak akan basah. Tetapi kalau seandainya kitab ini aku tulis bukan karena mengharapkan apa yang ada di sisimu, niscaya kitab ini akan basah." Dan disebutkan sebagaimana dalam kisah tersebut, subhanallah, ya, ketika beliau celupkan dalam air, matan, ya, lembaran-lembaran yang beliau tulis tersebut, ya, beliau masukkan, itu ternyata apa? Subhanallah, tidak basah. Ya, tidak basah. Ya. Ini apa? Kita bisa ambil, ya, walaupun kisah ini masih diperbincangkan oleh para ulama, cuman kita bisa ambil faedah di situ. Faedah apa? Ya, ini faedah pentingnya al-ikhlas. Ya, pentingnya ikhlas dalam beramal. Ya, apapun yang kita lakukan, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Ya, ibadah yang kita lakukan, tulisan-tulisan yang kita tulis, buku-buku yang kita tulis, ya, ketika kita menuliskan, ketika kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, yang kita harapkan semata-mata hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ikhlas dalam beramal, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan langgengkan apa yang ia lakukan tersebut. Akan langgengkan ibadah yang ia lakukan tersebut. Akan langgengkan tulisan-tulisan, buku-buku yang ia tulis tersebut. Akan bertahan, akan memberikan manfaat terus kepada orang lain. Ya, oleh karenanya apa? Al-Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah. Ya, Imam Malik, salah satu dari imam madhab yang 4. Ya, beliau dahulu, ya, pernah menuliskan kitab hadis, kitabul hadis, yang beliau beri nama dengan kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta Ibn Malik. Kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, ketika beliau menuliskan kitab tersebut, banyak ada dari yang mengkritik beliau. Ya, dikatakan bahwasanya apa? "Wahai Imam, untuk apa lagi engkau menuliskan kitab Al-Muwatta? Sudah banyak dari para ulama yang menuliskan kitab Al-Muwatta.
Ya, karena pada zaman tersebut banyak ya dari para penuntut ilmu di zaman tersebut yang mereka menuliskan kitab Al-Muwatta. Ya. Ketika Imam Malik mendengar perkataan tersebut, ya, beliau pun berkata apa? Singkat, ma kana lillah fahuwa baqin. Ya. Perkataan yang singkat. Apa yang dilakukan karena Allah, apa yang ditulis karena Allah, fahuwa baqin. Maka tulisan tersebut, apapun yang dilakukan tersebut itu akan kekal, akan bertahan, akan langgeng, akan terus mengalir manfaatnya jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Malik rahimahullahu taala. Dan subhanallah, di zaman ini, di zaman sekarang ini, di zaman kita sekarang, tidak ada satupun kitab Al-Muwatta yang kita kenal kecuali kitab Al-Muwatta karangan Imam Ibnu Malik. Ya, karangan Imam Malik. Karangan Imam Malik. Ya, tidak ada kitab Al-Muwatta yang kita kenal kecuali kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik rahimahullahu taala. Ini apa? Dahsyatnya ya, dampak dari keikhlasan, manfaat dari keikhlasan akan melanggengkan apa yang dilakukan oleh seorang. Ya, ketika seorang menulis kitab atau melakukan apapun, semuanya akan langgeng. Ya, dengan apa yang mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kalau kita lihat matan ini, subhanallah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ya, terus dipakai, terus dipelajari, terus disyarah dari ulama zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya, terus memperhatikan matan ini, disyarah, diberi penjelasan, diberi ta'liq. Subhanallah. Ini apa? Ini mungkin diantara dari apa? Keikhlasan yang ada pada penulis. Ya, sampai apa? Manfaat dari apa yang beliau tulis ini terus dirasakan oleh orang-orang setelah beliau. Ya, rahimahullahu ta'ala. Nah, ini sedikit kisah ya dari kisah penulis matan ini, yakni kisah dari Syekh ya Muhammad bin Daud As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala. Nah, kitab ini merupakan kitab yang sangat tipis. Ya, yang sangat ringkas. Ya, tetapi apa? Bobotnya sangat berat. Ya, mencakup dari berbagai pembahasan ilmu nahwu. Makanya dulu ada sempat syekh yang datang ke Indonesia, ya, beliau katakan apa? Seseorang ketika dia belajar matan jurumiyah, itu dia bisa langsung melangkah ke kitab Alfiyah karangan Ibnu Malik. Ya, seseorang ketika dia mempelajari matan jurumiyah, itu dia bisa langsung melangkah ke kitab Alfiyah. Ya. Tapi dengan syarat apa itu? Kalau dia betul-betul mutkin dalam memahami matan jurumiyah. Ya, kalau dia betul-betul mutkin dalam memahami matan jurumiyah, maka dia bisa melangkah ke kitab Alfiyah. Ya, tapi ini perlu kematangan ya dalam memahami kitab ini. Kalau kita yang baru belajar harus bertahap ya. Kalau kita baru belajar harus bertahap. Jangan langsung ke Alfiyah. Ada tahapan-tahapannya ya. Nah, tapi kalau antum sudah mantap dalam memahami matan ini, mutkin, betul-betul mutkin, maka bismillah. Ya. Nah, kita langsung masuk kepada inti dari kitab. Ya, kita masuk ke dalam isi dari kitab ini ya. Nah,
Kita baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala, al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a lima'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam, wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Ya. Wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wat ta. Naam. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'it ta'nis as-sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Ya. Kita artikan. Al-kalam nanti akan kita jelaskan. Setelah Ana artikan, Ana akan jelaskan satu persatu apa pembahasan yang akan kita bahas pada bab ini. Al-kalam yaitu lafaz yang murakkab, yang mufid bil wad'i. Nanti akan kita jelaskan satu persatu apa makna dari lafaz, apa makna dari murakkab, mufid dan bil wad'i. Ya. Wa aqsamuhu salasah, dan pembagiannya ada 3. Pembagian kalam ini ada 3. Apa itu? Yaitu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Isim, fi'il dan huruf yang memiliki makna. Fal ismu yu'rafu, dan isim, maka isim itu diketahui dengan bil khafdi, khafat, wa tanwin, wa dukhul alif wa lam, masuknya alif lam, wa hurufil khafdi, dan huruf-huruf khafat, wahya yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam. Dan huruf-huruf qasam itu ada 3, yaitu al-waw, al-ba, at-ta. Ya. Dan wal fi'lu yu'rafu, fi'il itu diketahui biqad, wasin, wasaufa, wa ta'it ta'nis as-sakinah. Dengan qad, sin, saufa dan ta' ta'nis as-sakinah. Ya. Wal harfu, dan huruf yaitu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'l. Ya. Huruf yaitu apa yang tidak bisa bersamanya, apa yang tidak bersamanya, tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Ya, ini beberapa pembahasan yang akan kita bahas di bab ini. Ya, apa saja yang kita pelajari? Nah, ada 5 pembahasan. Ada 5 pembahasan yang kita pelajari di sini. Ya, di garis bawahi ada 5 pembahasan yang akan kita pelajari di bab ini. Apa itu? Ya. Yang pertama,
Yang pertama yang kita pelajari di sini yakni tentang ta'riful kalam. Ini yang pertama di bab ini yang kita pelajari yang pertama ini tentang ta'riful kalam. Ya. Apa itu pengertian dari al-kalam? Apa makna al-kalam yang disebutkan oleh penulis tadi? Ini yang pertama. Yang kedua yang kita pelajari di sini, ya ditulis ya. Yang kedua yang kita pelajari di sini ini tentang aqsamul kalam. Aqsamul kalam. Ya. Yang kedua yakni tentang aqsamul kalam. Ingat ya, ditulis. Ini akan ana hapus setelah ini. Tentang aqsamul. Yang pertama ta'riful kalam. Yang kedua aqsamul kalam. Ya. Kemudian yang ketiga, ana hapus ya. Tentang alamatul ism. Ya. Yang ketiga yakni tentang alamatul ism, tanda-tanda isim. Ya, tanda-tanda isim. Ya. Yang keempat yang kita pelajari di sini yakni tentang alamatul fi'l. Yang keempat ini tentang alamatul fi'il, tanda-tanda fi'il. Ya, tanda-tanda fi'il. Yang kelima kita akan mempelajari tentang alamatul harfi. Alamatul harf, tanda-tanda huruf. Ya. Jadi ini 5 pembahasan. Ya, 5 pembahasan yang kita bahas di bab ini. Yang pertama tadi tentang ta'riful kalam. Yang kedua kita pelajari tentang aqsamul kalam, pembagian kalam. Yang ketiga kita akan pelajari tentang alamatul isim, tanda-tanda isim. Yang keempat kita akan pelajari tentang alamatul fi'il, tanda-tanda fi'il. Dan yang kelima kita akan pelajari tentang alamatul harfi, tanda-tanda
huruf. Ingat, ini 5 pembahasan yang akan kita bahas di bab ini. Ditulis, ya, kita akan jelaskan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi tentang ta'riful kalam. Nah, tentang ta'riful kalam. Apa itu? Ya, ini pengertian dari kalam. Ya, apa pengertian dari kalam? Tadi kan musannif sebutkan apa? Al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Kalam itu yang pertama dia lafaz. Ya. Yang kedua murakkab. Yang ketiga mufid, dan yang keempat bil wad'. Ya. Dari pengertian ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya apa? Bahwasanya suatu kalam dikatakan sebagai kalam, ya, itu jika terpenuhi padanya 4 syarat. Ya, jika terpenuhi padanya 4 syarat. Ya, apa saja itu? Yang pertama dia harus lafaz. Syarat yang kedua dia harus murakkab. Syarat yang ketiga harus mufid. Syarat yang keempat harus bil wad'. Kita akan jelaskan apa maksud dari al-lafaz, al-murakkab, al-mufid, bil wad'. Akan kita jelaskan. Nah, namun sebelumnya di sini Ana ingin menjelaskan sedikit. Kenapa sampai musannif, penulis, yakni Syekh Ibnu Ajurrum, ya. Jadi tadi nama beliau lengkap. Sebenarnya beliau Abu Abdullah, nah beliau Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Beliau masyhur dengan istilah Ibnu Ajurrum. Ya, Ibnu Ajurrum. Kenapa sampai beliau membawakan pembahasan kalam dalam pembahasan ilmu nahwu? Ya, ini kan yang kita pelajari apa? Ilmu nahwu. Loh, kok kenapa dibahas kalam? Ya, kenapa dibahas kalam? Kalam atau istilah lainnya itu al-jumlatul mufidah. Jumlah yang sempurna. Ya, kalau kita bahas di kitab yang sebelumnya, di awal-awal itu dibahas tentang al-jumlatul mufidah au yusammal kalam. Jumlah mufidah atau disebut kalam. Ya, dalam kitab sebelumnya di awal-awal pelajaran dahulu. Ya. Nah, al-kalam atau disebut dengan jumlah mufidah. Jadi apa? Kenapa sampai kalam disebutkan dalam pembahasan ilmu nahwu di sini? Karena apa? Karena ilmu nahwu itu membahas person-person, bagian-bagian dari kalam. Dalam nahwu itu kita bahas person-person, bagian-bagian dari kalam. Kalam itu kan bisa terdiri dari 2 kata, bisa terdiri dari 3 kata, 4 kata, atau lebih, kan seperti itu. Nah, yang kita bahas dalam ilmu nahwu itu bagian-bagian person-person dari kalam tersebut. Nah, itulah kenapa sampai al-kalam dimasukkan dalam pembahasan nahwu yang beliau sebutkan di sini. Ya, jelas ya? Naam. Kita akan sebutkan apa maksud dari pengertian yang beliau sebutkan di sini.
Ya, tadi kan sudah kita sebutkan al-kalam itu syaratnya harus terpenuhi 4 syarat ini. Lafaz murakkab mufid bil wad'. Apa maksud dari al-lafaz di sini? Lafaz yang dimaksudkan di sini apa? As-saut al-mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafaz yang dimaksudkan di sini yaitu apa? Suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Ya, suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Itulah lafaz. Jadi suara, ada suara yang pada suara tersebut mencakup sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Maka kalau anak katakan apa? Al-kitabu. Ya, al-kitabu. Kalau anak katakan al-kitabu, maka al-kitab di sini ini disebutlah lafaz. Kenapa? Dia suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah yang terdiri dari huruf a, lam, kaf, ta, alif, ba. Al-kitabu. Maka itulah lafaz. Jelas ya? Yang kedua, syarat dari al-kalam itu harus murakkab. Harus murakkab. Apa maksud dari murakkab di sini? Ya, yang diinginkan dengan murakkab di sini yakni tentang tersusunnya kata dari tersusunnya kalimat dari 2 kata atau lebih. Ma yatarakkab min kalimataini au aktsar. Apa yang tersusun dari 2 kata atau lebih, bisa 3 atau lebih dari itu. Ya. Jadi kalau kita katakan al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Ya, al-kitabu jadidun artinya apa? Kitab itu baru. Berarti apa? Ini dinamakan murakkab. Karena kenapa? Tersusun dari 2 kata. Yang pertama tersusun dari al-kitab, yang kedua jadid. Jadi ada 2 kata. Ya, itu namanya murakkab. Ma tarakkaba min kalimataini au aktsar. Yang ketiga yakni al-mufid. Al-mufid. Ya, apa maksud dari al-mufid di sini? Maksud dari al-mufid ya yaitu yahsunu sukutul mutakallimi alaihi. Ya, yahsunul sukutul mutakallimi alaihi. Mufid atau istilahnya ini berfaedah. Maksudnya apa? Ketika orang yang berbicara dia diam, ya, itu sudah dipahami oleh orang yang mendengar. Ketika orang yang berbicara diam, maka apa? Ketika yang berbicara itu diam, itu orang yang mendengar apa yang dibicarakan, itu dia telah faham. Dia yang dengar itu enggak muncul lagi pertanyaan. Ini apa yang dimaksudkan ini? Ketika yang berbicara diam, maka yang mendengar itu sudah faham apa yang dimaksudkan oleh yang berbicara. Nah, itu namanya al-mufid. Ya. Itu namanya al-mufid. Yahsunul sukutu mutakallimi alaih. Ketika baik diamnya orang yang berbicara atasnya. Jelas ya? Nah, ini yang ketiga, al-mufid. Yang keempat, bil wad'i. Ya, dengan peletakan. Ya, ini bil wad'il arabi, dengan peletakannya orang Arab. Ya, ini apa? Antakuna bi alfadillati yatakallamu biha, antakuna bi alfadi almusta'mila min kalamil Arab. Kalamnya tersebut itu harus dengan lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab. Antakuna bi alfad al-musta'mala min kalamil Arab.
Ya, dengan lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab. Ya. Contohnya apa? Contohnya lafaz akala. Akala itu digunakan oleh orang Arab sebagai maknanya apa? Lafaz telah makan. Ya, telah makan. Atau Alkitab. Alkitab ini merupakan lafaz yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan makna buku. Ya, buku. Atau al-maktabu. Al-maktabu ini merupakan lafaz yang digunakan orang Arab untuk memberikan makna apa? Meja. Ya, dari lafaz-lafaz itu, lafaz-lafaz yang memang lafaz yang digunakan oleh orang Arab. Ya. Maka kalau anak katakan seperti ini, kalau anak katakan ya. Kalau anak katakan ya. Kalau anak katakan makan dengan menggunakan huruf hijaiyah seperti ini. Ya. Apakah ini bisa dikatakan bil wad'i atau tidak? Ini huruf mim, alif, kaf, alif, nun. Huruf-huruf hijaiyah. Pertanyaannya, apakah lafaz ini bisa digunakan untuk bil wad'i atau tidak? Jawabannya apa? Tidak. Ya. Karena makan dalam bahasa Arab itu ada katanya tersendiri. Bukan seperti ini. Kalau ini apa? Ini arti Indonesia tapi menggunakan huruf hijaiyah. Ya, jadi tidak bisa dikatakan lafaz ini sebagai lafaz bil wad'i. Tidak bisa dikatakan kalam. Karena orang Arab tidak menggunakan lafaz makan untuk menggunakan lafaz ini. Ya. Kalau lafaz makan dalam bahasa Arab, istilahnya apa? Telah makan tadi, akala. Ya. Maka dia harus menggunakan lafaz-lafaz dikatakan bil wad'i. Itu harus menggunakan lafaz-lafaz yang memang lafaz-lafaz tersebut digunakan orang Arab untuk apa? Untuk berbicara. Jelas ya? Jadi kita ulang. Dikatakan kalam harus terpenuhi 4 syarat ini. Apa tadi yang pertama? Kalamnya tadi harus lafaz. Harus suara yang mencakup huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama lafaz. Yang kedua murakkab. Harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Ya, tidak bisa 1 kata. Harus 2 kata, minimalnya 2 kata atau lebih dari 2 kata. 3 atau yang semisalnya. Yang ketiga al-mufid. Al-mufid tadi apa? Berfaedah. Ketika apa? Ketika orang yang berbicara, diamnya orang yang berbicara itu difahami orang yang mendengar. Ya, itu namanya mufid. Dan yang keempat bil wad'i. Harus dengan lafaz-lafaz yang digunakan orang Arab. Jelas ya? Makanya kalau anak katakan Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Ya, Zaid berdiri. Zaid berdiri. Apakah bisa disebutkan kalam lafaz tadi? Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Zaid berdiri. Bisa dikatakan kalam atau tidak? Kita lihat, terpenuhi tidak 4 syarat tadi? Zaidun qa'imun. Yang pertama al-lafaz. Dia tadi lafaz yang mencakup huruf-huruf hijaiyah. Syarat pertama terpenuhi, lafaz. Yang kedua murakkab.
ada dua kata. Zaid kata yang pertama, qaimun kata yang kedua. Yang kedua ada dua kata. Berarti apa? Murakkab. Yang ketiga mufid. Ketika anak katakan kepada seorang, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Zaid itu berdiri. Orang yang mendengar faham tidak? Jelas dia faham. Zaidun qaimun. Ketika anak katakan kepada antum misalnya, Zaidun qaimun, tentu antum faham. Oh, Zaid berdiri. Ya, sesuatu yang memang difahami oleh orang yang mendengar. Berarti dia apa? Mufid. Yang ketiga, bil wada'i. Lafaz yang anak gunakan tadi, Zaidun qaimun, memang lafaz yang digunakan oleh orang Arab. Ya, lafaz tersebut memang digunakan oleh orang Arab. Makanya apa? Perkataan Zaidun qaimun tadi itu bisa disebut sebagai kalam. Jelas ya? Nah, jadi ini 4 syarat dari kalam. Yang pertama dia harus lafaz, harus murakkab, harus mufid, harus bil wad'i. Ya, kalau kalam mau dikatakan kalam harus terpenuhi 4 syarat ini ya. Nah, kalau anak katakan, ini contoh, in ja'a Muhammadun, anak katakan, in ja'a Muhammadun, seperti ini tulisannya. In ja'a Muhammadun. In ja'a Muhammadun. Apakah ini bisa disebut kalam ataukah tidak? In ja'a Muhammadun. Kita lihat. Perkataan ini terpenuhi enggak 4 syarat? Dari syarat yang disebutkan oleh penulis tadi. Mufid, lafaz, murakkab, bil wadi'. In ja'a Muhammadun. Apa maknanya in ja'a Muhammadun? Jika Muhammad datang. Jika Muhammad datang. Disebut kalam atau tidak? Siapa yang bisa jawab? In ja'a Muhammadun disebut kalam atau tidak? Kita lihat. Terpenuhi enggak 4 syarat ini? Yang pertama lafaz terpenuhi tidak? Lafaz terpenuhi. Murakkab terpenuhi tidak? Murakkab berapa? 1, 2, 3 kata. 1, 2, 3 kata. Terpenuhi. Bil wad'i terpenuhi tidak? Ini lafaz-lafaz yang digunakan orang Arab atau tidak? Jawabannya apa? Iya, memang lafaz ini lafaz yang digunakan orang Arab untuk menunjukkan suatu makna. Yang terakhir, apakah dia mufid ataukah tidak? Mufid atau tidak? Jawabannya apa? Jawabannya ini tidak mufid. In ja'a Muhammadun itu lafaz yang tidak mufid. Tidak bisa dikatakan kalam. Limadza? Kenapa? Karena di sini orang yang mendengar tadi, mendengar pembicaraan tadi in ja'a Muhammad, itu dia belum faham. Apa maknanya tadi? In ja'a Muhammadun, jika datang Muhammad. Jika datang Muhammad. Loh, jika datang Muhammad kenapa? Berarti orang yang mendengar belum faham. Ya. Jika datang Muhammad, aku akan memukulnya. Nah, itu baru faham. Jika datang Muhammad, aku akan bertanya kepadanya. Nah, itu baru faham, baru jelas. Tapi kalau cuma sekedar in ja'a Muhammadun, jika datang Muhammad, nah ini orang yang mendengar belum faham. Maka apa? Tidak dikatakan kalam. Lafaz ini belum dikatakan kalam. Karena apa? Karena tidak terpenuhi syarat yang tadi, yakni al-mufid.
Kalau katakan inja'a Muhammadun, ya, as'aluhu. Inja'a Muhammadun as'aluhu. Jika Muhammad datang, aku akan bertanya kepadanya. Nah, kalau ini dikatakan kalam atau tidak? Nah, ini baru kalam. Jika Muhammad datang, aku akan bertanya kepadanya. Inja'a Muhammadun as'aluhu. Jika datang Muhammad, aku akan bertanya kepadanya. Kalau ini apa? Difahami orang yang mendengar. Orang ketika mendengar kalam seperti itu, dia paham. Oh, seperti ini maksudnya. Ah, itu baru mufid, baru dikatakan kalam. Nah, jadi ini ta'riful kalam, pembahasan yang pertama yang kita pelajari. Ini pengertian dari kalam. Jadi kalam dikatakan kalam harus terpenuhi 4 syarat. Yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, dan yang keempat bil wad'i. Jelas ya? Nah, kemudian tadi, kenapa sampai musannif sebutkan kalam dalam pembahasan ilmu nahwu di sini? Karena tadi dalam kalam, ya, ilmu nahwu itu mempelajari bagian-bagian dari kalam. Ya, mempelajari bagian-bagian dari kalam, mempelajari tentang isim, mempelajari tentang fiil, mempelajari tentang huruf. Itu bagian-bagian dari kalam. Ya, karena kalam tentu tersusun dari isim, fiil, dan huruf. Dan ilmu nahwu mempelajari itu. Apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf, apa tanda-tandanya, apa ciri-cirinya. Ya, jelas ya? Nah, ini pengertian pertama yang kita pelajari. Ingat tadi ada 5 pembahasan. Ta'riful kalam, ya, aqsamul kalam, yang kedua. Yang ketiga apa? Alamatul isim. Yang keempat alamatul fi'il, dan yang kelima alamatul al-harf. Kita bahas yang kedua. Jadi yang pertama ta'riful kalam selesai. Sekarang yang kedua apa? Aqsamul kalam. Pembahasan kedua yang kita pelajari di sini ini tentang aqsamul kalam. Ya, aqsamul kalam. Tadi perkataan musannif yang tadi kita bacakan, wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima'nan. Ya, ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima'nan. Ya, jadi ini yang kita bahas dalam pembahasan aqsamul kalam. Pembagian kalam. Ya, wa aqsamuhu, dan pembagiannya itu ada 3. Isim, fi'il, dan huruf yang ja'a li ma'nan, yang datang dengan makna. Ini yang memiliki makna. Ya. Aqsamul kalam. Ini harus antum paham di sini ya. Apa maksud dari aqsamul kalam di sini? Nah, tadi kan aqsamuhu. Hu-nya itu kembali ke kalam. Berarti aqsamul kalam. Pembagiannya ada 3. Ada 3. Pembagian kalam itu ada 3. Istilah beliau di sini, ya, aqsamul kalam seperti ini kurang pas. Kurang pas. Ya. Yang lebih cocoknya apa? Yang lebih cocoknya beliau pakai istilah aqsamu ajzaul kalam. Aqsamu ajzaul kalam. Itu yang lebih cocok. Ya.
Aqsamu ajza'il kalam. Lebih cocoknya seperti ini. Aqsamu ajza'il kalam. Kenapa lebih cocoknya seperti ini? Kenapa lebih cocoknya aqsamu ajza'il kalam? Kenapa? Ya. Karena di sini yang dibahas pembagian dari bagian-bagian person-person dari kalam. Pembagian dari bagian-bagian dari kalam. Ya. Kalau tadi kita sebutkan aqsamul kalam, pembagian kalam, berarti lebih cocoknya kita pakai istilah apa? Aqsamul kalam, yakni apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Pembagian kalam itu terdiri dari dua. Kalam tadi kan kita sebutkan di awal tadi apa? Nama lainnya apa? Jumlah mufidah kan? Ya, jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah ini kalau kita sebutkan pembagiannya itu apa? Jumlatun ismiyah wa jumlatun fi'liyah. Itu baru cocok aqsamul kalam. Tapi yang setelahnya di sini beliau sebutkan apa? Bukan itu. Ketika beliau sebutkan aqsamuhu, beliau sebutkan salasah. Pembagiannya ada 3. Baru beliau sebutkan isim, fi'il dan huruf yang memiliki makna. Ya. Beliau sebutkan ada 3 pembagian kalam, kemudian beliau sebutkan rinciannya. Yang pertama itu isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang memiliki makna. Ini bukan pembagian kalam. Ini pembagian person-person, bagian-bagian dari kalam. Makanya lebih cocoknya apa? Aqsam ajza'il kalam, pembagian bagian-bagian dari kalam. Karena isim, fi'il dan huruf yang memiliki makna itu merupakan bagian-bagian dari kalam. Bukan kalam itu sendiri. Tapi apa? Bagian-bagian dari kalam. Paham sampai sini? Ya, jadi istilah yang lebih cocok itu tadi. Aqsamu ajza'i al-kalam. Pembagian ajza, juz-juz, bagian-bagian dari al-kalam. Karena bagian-bagian dari kalam itu apa? Isim, fi'il, huruf. Ya, zahaba Muhammadun ila masjid. Zahaba Muhammadun ila masjid. Muhammad pergi ke masjid. Ini kalam atau bukan? Kalam. Ini kalam. Pembagiannya mana? Bagian-bagian dari kalam itu tadi. Zahaba fi'il. Ya, Muhammad isim. Ila huruf. Al-masjid isim. Itu berarti apa? Bagian-bagian dari kalam. Karena bagian-bagian dari kalam itu apa tadi? Isim, fi'il, huruf yang memiliki makna. Paham tidak? Ya, kalau nggak paham nanti bertanya ya. Jadi yang cocoknya di sini pakai istilah aqsamu ajza'il kalam. Ya, ini maksud yang lebih cocok ya, dan ini maksud beliau sebenarnya ya. Jadi kalau kita katakan aqsamul kalam itu kurang pas. Lebih cocoknya apa? Tadi. Karena kalau kita katakan aqsamul kalam itu apa? Kalau aqsamul kalam lebih cocoknya kita sebutkan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Itu baru aqsamul kalam. Tapi kalau aqsamul kalam kemudian di bawahnya isim, fi'il, huruf, ini kurang sesuai. Yang sesuainya apa? Aqsam ajza'il kalam. Paham ya? Nah. Jadi pembahasan kedua selesai. Selesai. Ya, tadi kan pertama ta'riful kalam sudah kita bahas. Sekarang yang kedua aqsamul kalam juga sudah kita bahas. Ya, semoga antum bisa paham ya. Antum-antunnas semoga apa yang ana jelaskan tadi bisa paham. Kalau enggak paham bisa bertanya, bisa japri langsung ya. Yang ketiga yang kita bahas di sini ini tentang alamatul isim. Ya. Yang ketiga ini tentang alamatul ismi.
Alamatul ismi. Ya, alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Ini pembahasan yang ketiga di bab ini. Ya. Alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Ya, tanda-tanda isim. Tadi kan kita sudah sebutkan aqsam ajza'il kalam, bagian-bagian dari kalam itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang memiliki makna. Nah, sekarang kita akan bahas 3 komponen itu. Kita akan bahas isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Kita akan bahas tanda-tanda isim yang pertama. Ya, tanda-tanda isim. Nanti setelahnya kita akan bahas juga tanda-tanda fi'il. Jadi kita bahas sekarang ini tentang tadi aqsam ajza'il kalam. Tanda-tanda isim, ini juga sebenarnya sudah kita bahas di kitab sebelumnya ya. Ya, sudah kita bahas di kitab sebelumnya tanda-tanda isim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhulil alif wal lam. Ya. Wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Di sini ya, beliau menyebutkan berapa tanda? Di sini beliau sebutkan 4 tanda isim. Ingat-ingat. Ini ada 4 tanda isim. Ya. 4 tanda isim. Yang pertama, 4 dari 4 tanda ini yang pertama yaitu apa? Khafat. Yang kedua tanwin. Yang ketiga masuk alif lam. Dan yang keempat masuk huruf khafat. Ya. Ana ulang. 4 tanda isim. Yang pertama yaitu khafat. Yang kedua tanwin. Yang ketiga dukhul alif lam. Dan yang keempat dukhul hurufil khafat. Ya. 6. Tanda yang pertama yaitu khafat. Apa yang dimaksudkan dengan istilah khafat di sini? Ini sudah pernah kita bahas. Yang dimaksudkan dengan khafat di sini yakni apa? Al-jar. Yani kasrah. Ibarat dari kasrah. Ya, ibarat dari kasrah. Ya, jadi apa? Jadi kalau kita temukan suatu kata itu khafat atau kasrah, maka apa? Maka ini merupakan tanda bahwasanya itu adalah isim. Merupakan tanda bahwasanya kata tersebut adalah isim, bukan fi'il, bukan pula huruf. Ya, bukan fi'il, bukan pula huruf. Ya, jadi kalau kita temukan, kita temukan dalam suatu kata, pada kata tersebut ada kasroh, ya berharokat kasroh, maka kita bisa mengetahui bahwasanya kata itu adalah isim, bukan fi'il, bukan pula huruf. Faham ya? Nah, contoh ana katakan tadi zahaba Muhammad, atau yang lebih ringkas kita bawakan satu contoh. Al-kitabu
Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Kitab itu, buku itu di atas meja. Buku itu di atas meja. Alal maktabi. Lihat, kata al-maktabi ini apa? Ada khafat, ada kasrah. Ketika ada kasrah di sini, ada khafat di sini, maka apa? Kita bisa menghukumi bahwasanya al-maktabi di sini adalah apa? Adalah isim. Adalah isim. Ingat ya, dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab atau dalam percakapan-percakapan bahasa Arab, itu tidak akan lepas dari 3 kata. Tidak ada yang keempat. Hanya 3. Apa itu? Isim, fi'il, huruf. Nggak ada yang keempat. Ima isim, ima fi'il, ima huruf yang memiliki makna. Kan seperti itu. Ya. Kalau kita baca dalam buku atau bercakap, tentu tinggal 3 komponen ini aja yang kita gunakan, ima isim, fi'il atau huruf. Antum baca dalam Al-Quran contohnya, antum dalam Al-Quran, antum akan temukan kata-kata dalam bahasa Arab di situ kan? Kata-kata tersebut ima itu isim, atau dia fi'il, atau dia huruf yang memiliki makna. Oleh karenanya kita harus mengetahui ciri-ciri, tanda-tanda, kriteria dari kata tersebut. Ini isim, ini fi'il atau huruf. Nah, kita di sini bahas tanda-tanda isim. Kalau ada ciri-ciri ini pada suatu kata, maka kita bisa menghukumi bahwasanya kata tersebut adalah isim, bukan fi'il, bukan huruf. Kalau dia isim berarti bukan fi'il, bukan huruf. Kalau dia fi'il berarti bukan isim, bukan huruf. Kalau dia huruf berarti bukan isim, bukan fi'il. Kan seperti itu. Nah, di sini kita temukan dalam suatu kata ada khafat. Khafat kasrah itu merupakan tanda dari isim. Makanya kita bisa menghukumi ya bahwasanya kata al-maktabi di sini adalah isim, bukan fi'il, bukan pula huruf. Paham ya? Naam. Itu tanda yang pertama, yakni al-khafat ya, al-khafat ya. Tanda yang kedua ya, masih masih agak panjang pembahasannya tentang tanda-tanda isim di sini. Masih ada 3 tanda lagi. Kita baru bahas tanda yang pertama. Ya, kita baru bahas tanda yang pertama. Ya, masih ada 3 tanda lagi. Karena waktu yang membatasi, ya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya kita ulang tadi apa yang sudah kita pelajari. Ya, ingat di bab ini ada 5 pembahasan yang kita pelajari. Tadi yang pertama apa? Ta'riful kalam. Yang kedua apa? Aqsamul kalam. Yang ketiga alamatul isim. Yang keempat alamatul fi'il. Yang kelima alamatu al-harf. Kita sudah bahas 2. Alamatul al-kalam, ta'riful kalam sudah kita bahas. Begitu pula aqsamul kalam sudah kita bahas. Nah, kita sekarang masih di yang ketiga. Alamatul isim. Tanda-tanda isim. Tanda isim kita sudah sebutkan ada 4. Ada 4. Dari keempat tanda tersebut baru kita bahas tanda yang pertama. Ini apa? Ini al-khafat. Masih ada 3 tanda lagi. Karena waktu yang membatasi, insyaallah taala 3 tanda berikutnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Semoga apa yang kita pelajari di sini bermanfaat, ya, bisa menjadi amal soleh, ya, pempertimbangan bagi kita nanti di akhirat, ya, yang bisa membantu kita ketika kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung ya apa yang telah kita pelajari di sini, ya, menghitung apa yang telah kita usahakan di sini menjadi amal ibadah di sisinya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.